Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama sekali marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa yang selalu memberikan kita rahmat dan karunia-Nya, tentunya nikmat iman, nikmat sehat, dan tentunya nikmat kesempatan dan waktu luang sehingga kita bisa melaksanakan apa yang menjadi rutinitas kita setiap harinya. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tersampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa merelakan jiwa dan raganya, merelakan hartanya, kemudian meninggalkan keluarganya untuk berjuang, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala demi menegakkan kalimat la ilaha illallah. Nah, kemudian selanjutnya sebelumnya perkenalkan, nama saya Rabulman. Saya berasal dari Fakultas Agama Islam, ya, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah. Di sini saya sedang melakukan ataupun sedang membuat video guna untuk menyelesaikan tugas mata kuliah jurnalistik yang mana dalam hal ini diampu oleh Ustadz Zulkifli. Dalam hal ini kita diminta untuk menganalisis sebuah berita yang memang lagi trending atau memang lagi viral atau lagi booming di masyarakat seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk yang pertama yaitu berkaitan dengan judul. Adapun judul berita yang saya angkat itu di mana seorang pelajar menendang nenek-nenek, tepatnya itu di Kecamatan Tanahpuli Selatan. Nah, kemudian adapun video ini diunggah pada tanggal 19 bulan 11 2022. Itu tepatnya pada hari Sabtu, ya. Nah, kemudian setelah itu adapun sumber berita ini artinya saya mengutip dari tulisan kompas.com. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya juga telusuri kemudian lebih lanjut ternyata juga ada di detik.com. Begitu. Kemudian di sini kita juga dimintai untuk memberikan tanggapan terkait dengan bagaimana sih berita itu menurut pandangan kita pribadi, itu kan seperti itu. Kalau pandangan saya ingin memberikan pernyataan sikap terkait dengan berita tersebut. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa orang tersebut atau pelajar tersebut tidak memiliki moral, karena memang dalam hal tersebut kurangnya moral dari pelajar tersebut. Artinya mereka tidak tahu caranya untuk menghargai, bagaimana caranya menghargai untuk orang yang lebih dewasa daripada mereka. Nah, kemudian mereka tidak memperhatikan asas-asas kemanusiaan, bagaimana ketika ada orang yang lebih dewasa daripada kita, namun bagaimana kita untuk menyikapi hal tersebut mereka tidak memperhatikan. Akan tetapi artinya nanti akan ada banyak persepsi ataupun ada banyak penilaian daripada masyarakat pada umumnya yang nantinya akan banyak menilai mungkin dari segi penilaian kurangnya pendidikan moral yang diberikan oleh orang tuanya, sehingga nama orang tuanya akan menjadi menjadi jelek di mata masyarakat, kemudian seperti itu. Nah, kemudian juga bisa jadi berimbas kepada sekolah mereka yang tentunya mereka masyarakat akan tentunya menilai ataupun saya pribadi akan menilai tentunya sedikitnya atau minimnya pelajaran keagamaan di sekolahnya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yang ingin sampaikan dari berita atau studi kasus tersebut mungkin bisa kita jadikan pelajaran bisa jadikan pelajaran agar supaya menjadi bahan evaluasi kita ke depan supaya hal-hal tersebut tidak menjadi terulang lagi. Misalnya orang tua, maka tentu harus ketika sudah melihat hal-hal viral seperti ini, hal-hal yang memang viral dalam tanda kutip bukan hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang positif untuk ditiru. Nah, kemudian ini yang perlu ditanamkan dalam diri seorang
orang tua, artinya memberikan edukasi sejak dini, pentingnya memberikan edukasi sejak ini tentang pentingnya moral, ya, tentang bagaimana kita bersikap kepada orang yang lebih dewasa, bagaimana kita bersikap kepada guru kita, kepada kakak kita, kepada orang tua kita dan lain sebagainya. Ya, bahkan orang yang lebih kecil kita harus memiliki sikap. Kita harus memiliki bagaimana cara menghargai mereka supaya mereka tahu cara menghargai kita. Nah, kemudian yang kedua, artinya ini adalah ada kaitannya dengan sekolah mereka. Artinya entah apakah di sekolahnya mereka kurangnya pelajaran agama yang memang kurang untuk mendikte atau mendoktrin mereka untuk berbuat hal-hal yang baik. Artinya untuk mencetak generasi emas ya yang memiliki spiritual yang luar biasa seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya lebih mungkin kepada pihak sekolah atau pihak keluarga untuk lebih menekankan lagi bahwa bagaimana sih kita berperilaku di Indonesia ini, karena terkait Indonesia ini adalah negara hukum yang memang segala hal yang memang baik itu perilaku tindakan baik berlaku tindakan berupa penganiayaan, kemudian pelecehan seksual, kemudian pencemaran nama baik dan lain sebagainya, tentu akan dikelola secara hukum dan secara terkonseptual sebagaimana sistematis, bagaimana sebuah hukum yang sudah sistematis ya, yang sudah diatur oleh pemerintah, yang mana di situ diatur oleh undang-undang seperti itu. Misalnya studi kasus A misalnya akan diolah atau akan dikenakan pasal berapa. Nah, nantinya kemudian akan melahirkan kalau pasal sekian maka hukumnya demikian. Nah, mungkin hal-hal seperti itu perlu kita benahi sekalian teman-teman sekalian. Kemudian ya mungkin itu. Kemudian yang ketiga terkait ya dengan saya pribadi ya, ataupun mungkin teman-teman memiliki pandangan yang lain juga bahwa terkait mungkin sekiranya kepada pihak yang berwajib pada kepolisian dan lain sebagainya yang mungkin dalam hal ini menangani kasus tersebut untuk bisa lebih intens untuk menyelesaikan kasus tersebut sesuai dengan prosedur atau sistematika hukum yang berlaku seperti itu. Mungkin itu saja ya. Mungkin kalau terkait dengan bagaimana proses dalam pengumpulan berita, tentunya kita paham bagaimana seorang jurnalis tentunya bekerja secara profesional. Artinya sesuai dengan fakta yang terjadi. Ketika seorang jurnalis ingin memberikan berita, tentunya sudah menyaring atau memfilter sebelumnya ataupun sudah terjun ke lapangan untuk untuk mengecek bagaimana kejadian atau fakta sebenarnya dengan cara untuk mewawancarai baik dari korban, kemudian dari dari pelaku dan kemudian atau orang-orang yang berada di sana. Kemudian seperti itu. Nah, barangkali mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait bagaimana menganalisis berita atau berita terkait yang sudah saya angkat judulnya seperti itu. Barangkali seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.